Kalau ada pertanyaan, Romo, mengapa doaku tidak kunjung dikabulkan? Apakah doaku yang keliru, Romo? Apakah caraku yang keliru, Romo? Atau apa? Nah, ini pertanyaan yang seringkali mengganggu batin banyak orang ketika mereka berdoa. Romo kan langsung menjawabnya demikian. Satu, ada kemungkinan cara doa Anda keliru. Karena apa yang Anda minta belum tentu selaras dengan apa yang Allah kehendaki. Jadi, sekali lagi mungkin kita meminta dengan sangat menuntut bahwa apa yang saya inginkan itu harus terkabulkan, harus terjadi. Dan kalau itu tidak terjadi, tidak dikabulkan, saya akan kecewa. Ini kisahnya sama seperti ya seorang anak kecil itu yang novena pertama, novena kepada Hati Kudus Yesus minta sepeda, tapi tidak dikabulkan. Dia lanjut lagi novena 3 kali Salam Maria minta sepeda, tidak dikabulkan. Dia lanjut lagi novena Allah Roh Kudus, tidak juga dikabulkan. Akhirnya dia geram, sudah 3 kali novena tidak dikabulkan. Lalu anak ini pergi ke ruang doa, ambil patung Bunda Maria, naik ke loteng lantai 2. Dari atas loteng itu dia mau jatuhkan patung Bunda Maria itu, dia melihat ke langit, dia bilang, Tuhan Yesus, kalau engkau masih mau melihat ibumu dalam keadaan utuh, berikan aku sepeda. Nah ini, teman-teman, kadang-kadang kita merasa bahwa Tuhan itu seperti Sinterklas yang harus mengabulkan doa kita. Kadang-kadang kita melempar tantrum pada Tuhan, ngambek, murka, marah kepada Tuhan, menyalahkan Tuhan untuk semua hal yang tidak ideal yang terjadi pada diri kita. Saya bersimpati denganmu yang doanya tidak kunjung dijawab. Tapi ingatlah, boleh meminta, tapi jangan menuntut. Doa yang sejati adalah doa yang mengubah kita menjadi lebih rendah hati. Doa yang benar, yang didoakan secara benar, menuntun kita pada pemahaman bahwa rencana Allah itu kadang-kadang tidak sesuai dengan rencana kita. Saya sudah pernah cerita mungkin ya, salah satu salib yang masih menancap dalam di hati saya adalah saat saya menemani adik laki-lakiku di ruang ICU, neonatal ICU, untuk bayi-bayi yang baru dilahirkan. Saya menemani adik saya melalui proses kehilangan anaknya yang sangat traumatis, sangat berat. Sampai hari ini adik laki-laki saya masih bergulat dengan pengalaman itu. Ketika jari si kecil memegang jari saya merasa, Tuhan, masakan mujizat seindah bayi ini mau Engkau ambil dari keluarga kami? Tuhan, berikanlah kesembuhan, berikanlah kepulihan. Itu doa saya. Saya panggil semua santo santa yang berkaitan. Saya pikir kalau kalau pamannya ini adalah orang dalam kerajaan surga, saya pikir satu santa akan berbelas kasih, membantu, memberi mujizat. Pikir saya itu. Tapi kenyataannya tidak demikian. Kenyataannya adalah bahwa keponakan saya ke surga, saya baptis dia di dalam inkubator, dan dengan sedotan aqua itu saya bersyukur bahwa rahmat baptisan boleh turun. Tapi di dalam hati kecil saya agak kecewa dengan Tuhan. Mengapa? Mengapa harus ini jalannya? Mengapa harus air mata jalannya? Mengapa harus penderitaan jalannya? Untuk sementara waktu saya
sambil menangis karena baru kehilangan keponakan ini di hari ke-100 di mana ayah saya berpulang. Saya merasa Tuhan kadang-kadang menuntut sangat banyak. Dan teman-teman, apa yang mau Romo sampaikan? Baru di kemudian hari, saya menjadi sadar bahwa pengalaman kehilangan ini adalah pengalaman yang sangat-sangat berharga. Salib dan kebangkitan itu tidak bisa dipisahkan. Dalam iman Kristiani, kita hanya bisa mengerti kebangkitan kalau ada penderitaan. Dan kita hanya bisa mengerti makna penderitaan kalau ada kebangkitan. Lalu kebangkitannya kapan? Kebangkitannya adalah ketika saya sungguh bisa berada di sana, memegang tangan adik saya, dan kami bersama-sama bersatu hati di dalam doa, mengenal apa yang menjadi kehendak Allah. Itu momen kebangkitan. Ketika kami saling menguatkan satu sama lain, sehingga salib yang awalnya terasa sangat berat itu, kami bisa lihat dengan kacamata yang baru. Ternyata kami dipanggil untuk menjadi lebih akrab sebagai brothers, sebagai kakak dan adik. Kami disatukan dalam air mata yang sama, air mata yang datang karena cinta begitu besar. Dan itu yang kami syukuri. Hidup keponakan saya yang singkat itu mengajarkan saya banyak hal tentang menghargai kehidupan. Saya jadi punya perspektif lebih dalam tentang makna apa artinya menjadi ayah, apa artinya menjadi bapa. Karena walaupun saya dipanggil Roma, Romo, Roma, Romo, Pater, 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 yang artinya bapa, karena saya tidak punya anak biologis, maka sulit untuk mengerti konsep kebapaan itu, bukan? Dan saya bersyukur bahwa momen kehilangan, momen kelahiran keponakan saya yang singkat itu mengajarkan saya karunia artinya menjadi bapak. Saya melihat adik saya yang begitu begitu patah hati ketika kehilangan anaknya. Dan saya menjadi mengerti betapa besar kasih Allah yang disapa Bapa oleh Yesus. Saya mengerti artinya cinta yang murni, cinta yang memberi diri sehabis-habisnya lewat air mata adikku. Jadi teman-teman, pengalaman kebangkitan hanya bisa datang kalau ada penderitaan. Pun makna penderitaan hanya bisa kita lihat kalau kita mengalami kebangkitan itu. Atau setidaknya walaupun belum mengalami kebangkitan, kita menuju ke arah kebangkitan itu. Dan menurut saya doa yang sejati pada akhirnya bukan lagi tentang meminta, memohon, tapi tentang berserah. Maka ini jawaban pertama dari kesulitan kita dalam doa. Kadang-kadang banyak orang kesulitan untuk berdoa karena merasa Allah jauh. Allah tidak mendengarkan penderitaanku. Allah tidak bersimpati terhadap air mataku. Satu teolog yang sangat terkenal dari denominasi Protestan namanya Jürgen Moltmann, seorang yang mengalami juga kamp konsentrasi Nazi di Jerman. Moltmann dengan penderitaan pengalaman yang begitu kelam di kamp konsentrasi Nazi itu ditanya oleh salah seorang peserta seminar, apakah apakah Bapak merasakan apa yang dialami oleh Yesus di kayu salib? Di mana Allah ketika Yesus berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani? Dan Moltmann dengan begitu epik menjawab, kalau Allah tidak merasakan kegelapan, kesepian, dan penderitaan Yesus yang berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani, maka dia bukan Allah. Justru karena dia adalah Allah,
dia tenggelam dengan begitu dalam di hati kita, di hati Sang Penebus. Sehingga dia merasakan persis apa artinya ditinggalkan, apa artinya dikhianati oleh teman-teman, apa artinya menderita sendirian. Justru karena itulah dia menjadi Allah. Ini salah satu jawaban yang epik dan yang sangat menyentuh ya teman-teman ya. Di dalam pewahyuan Yesus yang tersalib, kita menemukan kekuatan. Kekuatan bahwa bahkan di dalam penderitaan pun Allah tidak jauh dari kita. Dia bukan Allah yang cuek tinggal di tahtanya, tidak. Dia Allah yang berinisiatif. Lebih dulu mencintai kita dengan hati manusia. Di dalam Yesus, dia merasakan kesepian, dibuang, dikhianati. Dan untuk semua orang yang masih bergulat dengan air mata, saya harap berpeganglah dalam doa. Air mata tidak boleh menjadi penghalang bagimu untuk berdoa. Penderitaan-penderitaan hidup tidak boleh menjadi bagimu penghalang untuk berhenti berkomunikasi dengan Tuhan. Maka saya harap untuk semua yang masih menderita dan yang merasa doanya belum dijawab oleh Tuhan, saya harap percakapan ini mencerahkanmu ya. Bersabarlah. Kadang-kadang cara berdoa kita yang mungkin keliru, apa yang kita minta mungkin keliru, kita menjadi sangat menuntut, tapi mestinya pelan-pelan lewat air mata dan penderitaan dan salib itu kita dihantar pada pengalaman kebangkitan. Yang mungkin kamu nggak ngerti sekarang, tapi nanti. Maka bersabarlah. Berikan hatimu waktu untuk bersabar, berharap. Minta aja terus, tidak apa-apa. Tapi jangan sampai menuntut. Lalu kesulitan doa yang kedua yang Romo ingin angkat juga adalah tentang bagaimana merangkai kata-kata. Kadang-kadang ada orang yang sulit untuk merangkai kata di dalam berdoa. Teman-teman, doa itu bukan sesuatu yang melulu kognitif ya, melulu menggunakan akal. Penting bahwa doa itu menggunakan akal itu juga penting. Kami baru saja mendapat retret sangat mendalam dari Romo Sunu, Yesuit. Romo Sunu mengajarkan 3 kekuatan jiwa. Ada rasa, ada nalar, ada kehendak, katanya. Jadi, kalau dalam bahasa psikologi namanya kognitif, afektif, dan eh, konatif. Ada rasa, ada nalar, ada kehendak. Untuk yang sulit merangkai kata-kata dengan akal, dengan kognisinya, saya harap engkau dapat menggunakan rasa perasaan untuk berdoa. Mungkin tipe kepribadianmu adalah feeler, orang yang lebih mudah merasakan. Kalau engkau tipe macam ini, tulis. Jadi isinya doa itu curhat terus sama Tuhan. Nah, mungkin ini tipemu yang tidak pandai merangkai kata, tapi kalau doa langsung merasa koneksi dengan Tuhan itu begitu mudah gitu ya. Karena mungkin tipenya adalah feeler, orang yang suka merasakan. Nah, apa yang Romo ingin sampaikan? Mari kita latihan untuk mengenali rasa perasaan itu, karena setiap rasa, menurut Romo Sunu, setiap rasa itu punya nalar. Maka di balik rasa gembira, rasa sedih, coba kamu ajak bercakap-cakap rasa gembira. Kamu jumpai rasa perasaanmu. Ketika engkau merasa sedang gembira, kamu berdialog dengan hatimu. Halo hatiku, mengapa kamu begitu gembira hari ini? Mengapa kamu terasa begitu senang hari ini? Lalu coba mengidentifikasikan
Momen-momen apa saja di hari itu yang membuatmu merasa bahagia? Itulah nalarnya. Ketika kamu mencoba membahasakan apa yang membuatmu bahagia. Oh, ternyata saya tadi bangun pagi dengan segar, tidurku cukup. Oh, itu satu poin. Selanjutnya, ketika saya bekerja, saya disapa oleh strangers dengan begitu lembut. Selamat pagi katanya. Mungkin sangat sederhana, tapi menyentuh sekali. Karena senyumnya itu sangat tulus. Itu nalar kedua. Nalar ketiga mungkin, oh tadi anak-anak memeluk saya sebelum berangkat sekolah. Saya sadari itu. Saya menjadi bahagia karena dipeluk. Jadi mencoba menalar perasaan adalah bahan untuk berdoa. Ketika engkau mulai mengenali rasa perasaanmu dan sebab akibat yang muncul di antaranya, kamu bisa menjadikan itu bahan doa. Tuhan, saya bersyukur punya anak-anak yang luar biasa. Tuhan, saya bersyukur boleh berjumpa dengan orang yang asing dan yang memberkati saya dengan senyumannya. Tuhan, saya bersyukur karena ini, karena itu. Jadi mencoba menalar rasa perasaan. Dan ini butuh latihan supaya kepekaan menalar rasa itu dapat dilakukan. Dan pada akhirnya ketika kamu sudah berhasil menalar rasa, pelan-pelan itu akan mengubah kehendakmu. Oh Tuhan, aku juga ingin memberkati orang asing yang lewat dalam hidupku. Sebagaimana tadi aku diapresiasi oleh orang yang asing tadi. Jadi kehendakmu diselaraskan di dalam doa. Kehendak baikmu menjadi lebih teguh di dalam doa. Itu loh mengapa dalam episode pertama kemarin Romo mengatakan bahwa doa yang baik adalah doa yang mentransformasi hidup supaya lebih sesuai, lebih mirip dengan Kristus sendiri. Karena apa? Kehendak kita di dalam doa itu diperbaharui. Kita diangkat menjadi persembahan yang harum kudus mewangi di hadirat Allah. Ini poin kedua Romo untuk Anda yang kesulitan berkata-kata. Ingat kata-kata Romo ini. Ingat pengajaran ini. Ingat pengajaran bahwa eh, kalau engkau lebih gampang merasakan daripada merumuskan kata-kata, engkau bisa menalar perasaanmu dan jadikan itu bahan doamu. Supaya nanti pada gilirannya, ketika rasa perasaanmu dinalar, kehendakmu juga akan mengikuti isi doamu. Tentu yang baik-baik. Oke? Lalu yang ketiga, saya merasa bahwa kitab suci mengajarkan kita tentang kesulitan yang seperti dialami oleh Santo Thomas. Santo Thomas, murid Yesus yang tidak percaya itu, mengandalkan banyak indera. Sehingga kadang-kadang iman percaya di dalam doa seringkali goyang. Karena yang dilihat itu tidak sesuai dengan apa yang diyakini dari dalam. Nah, untuk kesulitan ketiga ini, gampangnya, mungkin dirumuskan dengan pertanyaan sederhana, Romo, saya berdoa, saya belajar percaya, tapi kadang-kadang kok saya nggak percaya dengan apa yang saya doakan. Romo, saya kok minta tanda, Romo ya. Tuhan, turunkan berat badanku 15 kilo besok. Ya, kadang-kadang ada orang yang minta tanda, ada orang yang kurang percaya, seperti Rasul Thomas. Sebelum dia mencucukkan jari ke dalam Yesus, dia nggak akan percaya. Teman-teman, kalau engkau berdoa dan kau menemukan kesulitan untuk percaya, coba engkau doakan doa yang sangat biblis itu ya. Ini.
Markus bab 9 ayat 24. Aku percaya Tuhan, tolonglah aku yang kurang percaya ini. Tuhan, bantulah aku, Markus 10:51. Bantulah aku supaya aku melihat. Kadang-kadang teman-teman, kebimbangan dan keraguan itu bukan murni kekeliruanmu kok. Kadang-kadang ada pengalaman-pengalaman di masa lalu yang membuat kita sulit untuk percaya pada orang lain. Percaya sama pasangan sendiri aja susah, percaya sama orang tua sendiri aja susah, apalagi percaya sama yang nggak kelihatan. Jadi kadang-kadang bukan bukan salahmu bahwa kamu kadang-kadang ragu, tidak percaya, tapi berdoalah supaya kamu minta iman. Berdoalah supaya kamu minta melihat. Salah satu refleksi yang unik dari kisah Bartimeus, pengemis buta itu, adalah bahwa dia ketika dipanggil oleh Yesus dalam keadaan buta sejak lahir, dia meninggalkan jubah tempat dia mengemis. Ingat kisah Bartimeus ya, dia kan mengemis. Mengemis itu butuh jubah, jubah untuk alas duduk. Dan biasanya di jubah itu, di alasnya itu, seperti di Indonesia, orang melemparkan keping-keping uang, uang receh untuk derma kepadanya. Dan dia hidup dari situ. Dan Injil mencatat ketika Bartimeus dipanggil oleh Tuhan, dia nggak ambil juga loh jubahnya itu. Dia nggak ambil kembali loh jubahnya yang di tanah itu, tempat dia mencari penghidupan. Artinya apa? Dia bangkit mencoba mendapatkan Yesus bahkan ketika dia masih meraba-raba, ketika dia masih buta, dia mencari Yesus. Dan dan ini yang menyentuh dari kisah Bartimeus. Dia sejak bangkit dari tempat duduknya, dari kebutaannya, dia percaya bahwa dia akan disembuhkan. Indah ya. Maka kalau ketakutan, ketidakpastian, kecemasan menghampirimu dalam doa, ingat kisah Bartimeus ini. Minta karunia, Tuhan, buatlah aku melihat. Tuhan, tambahkanlah imanku. Tuhan, angkat aku dari dalam air karena aku mulai tenggelam. Sama seperti Petrus bukan? Ketika dia berfokus pada Yesus, dia bisa berjalan di atas air. Gagah. Tapi ketika dia mulai fokus pada badai di kanan dan kirinya, ketika dia cemas takut karena angin tofan begitu dahsyat di sekelilingnya, dia mulai tenggelam. Tuhan, tambahkanlah iman. Saya rasa iman ini adalah karunia supernatural. Ini adalah karunia yang tidak bisa Anda usahakan sendiri. Anda membutuhkan rahmat. Maka langkah pertama kalau Anda dilanda kecemasan, ketidakpercayaan, ketakutan, minta rahmat. Tuhan, bantulah aku melihat. Tambahlah imanku. Yang kedua, seperti Romo katakan dalam pengajaran doa di episode pertama kemarin, ingatlah. Ingatlah untuk minta doa pada rekan-rekan di komunitas. Bisa di keluarga, bisa di gereja, bisa teman-teman lain, sahabat yang mengenalmu secara lebih dekat, lebih intim. Mintalah doa mereka. Itu akan berpengaruh sangat-sangat besar. Jangan katakan, oh saya cuma bisa bantu doa. Halo, doa itu nggak pakai kata cuma, doa itu sungguh powerful. Apalagi kalau datang dari orang-orang yang mengasihi. Maka teman-teman saya harap untuk kamu yang sering kali ragu, bimbang, selain minta rahmat, minta doa pada orang lain, coba dinalar keraguanmu. Kamu nalar kembali ketakutanmu. Seperti tadi Romo katakan. Kadang-kadang
untuk hal-hal ekstrim dalam hidup kita. Saat dimana kita sungguh tersungkur, sungguh kita terjebak ke dalam persoalan yang begitu pelik. Kadang-kadang kamu harus berani luangkan waktu 1 hari, 3 hari, 7 hari untuk betul-betul tenggelam di dalam doa. Hanya ada engkau, sahabat atau pasangan, hanya ada engkau dan Tuhan. Romo merasa budaya untuk retreat sekarang ini makin tipis. Romo merasa budaya untuk mundur kembali sejenak, tenggelam di dalam doa, itu tidak lagi jadi prioritas di tengah-tengah keluarga yang demikian sibuk, penuh dengan target pencapaian, dan lain-lain. Kalau Anda diperkenankan untuk mundur sejenak dalam retret, rekoleksi, coba lakukan itu. Terutama saat Anda mengalami masalah-masalah besar dalam hidup. Di dalam retret dengan bantuan pembimbing rohani, Anda bisa bercakap-cakap dengan Allah. Dan juga deep talk, bicara dari hati ke hati dengan pasangan, dengan orang tua, dengan orang-orang yang berkomitmen mencintai Anda sampai akhir itu. Semoga kita sama-sama punya kesempatan ya untuk ini. Itu 3 poin dari Romo tentang kesulitan-kesulitan berdoa yang paling umum yang kita jumpai. Maka kalau nanti Anda berhadapan dengan pergumulan-pergumulan seputar ini, ingat video ini. Episode terakhir nanti kita akan bicara tentang bagaimana doa mengarahkan kita pada pengalaman sukacita dalam hidup. Dan itulah mestinya kita sampai nanti pada tahap transformatif itu ya. Tahap di mana wajah kita itu akan konstan ceria, di mana kata-kata kita itu akan bernas memberkati, di mana pikiran kita itu akan baik, di mana Tuhan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Dan untuk Anda yang sulit berdoa, masih sulit untuk mulai, satu tips kecil untuk Anda, mungkin masih ada ikatan-ikatan dosa. Maka kalau engkau Katolik, pergilah ke kamar pengakuan dosa. Kalau engkau seorang Kristen dari denominasi Protestan, Anda juga boleh pergi mengunjungi para imam di gereja Katolik. Rasakan kekuatan sakramental dari sakramen rekonsiliasi itu. Pergi dan katakan, Romo, saya seorang Protestan, boleh saya menerima, bolehkah Romo mendengarkan pengakuan dosa saya? Karena engkau Protestan, engkau mungkin tidak menerima sakramen ya, kekuatan sakramentalnya, tetapi setidaknya engkau mulai mengenal kekayaan tradisi gereja Katolik yang sudah diteruskan dari zaman gereja purba, gereja mula-mula. Kenali kekuatannya. Betul-betul melegakan itu. Jadi kalau masih sulit berdoa, awali doamu dengan menerima sakramen rekonsiliasi, sakramen tobat, pengampunan dosa. Itu saja dari saya, 3 poin tentang kesulitan-kesulitan berdoa dan bagaimana cara mengatasinya. Saya Romo Koko, memberkatimu. Selamat siang semuanya. Bapak Ibu yang terkasih, syukur kepada Allah bahwa kita boleh berkumpul bersama dan berbicara atau merenungkan tentang ketika doa nampaknya tidak terjawab. Terus ngapain gue? Saya tanya dahulu, di antara Bapak Ibu, ada tidak angkat tangan, bukan angkat handphone? Ya Allah, malah. Angkat tangan. Siapa yang dalam hidupnya pernah bahwa doanya tidak dikabulkan oleh Tuhan sesuai dengan yang dikehendaki? Siapa? Angkat tangan. Jangan ngomong semua, angkat tangan. Kalau ngomong semua, angkat kaki dari sini. Siapa?
Syukur pada Allah 100%. Setuju? Setuju. Tapi Anda tetap berdoa atau tidak? Saya ulangi pertanyaannya. Ini sadar atau enggak ya? Siapa di antara Anda yang selama hidup Anda, dalam doa Anda pernah merasakan bahwa doanya tidak dikabulkan oleh Tuhan sesuai dengan yang saya mau? Angkat tangan. 100%. Tapi Anda tetap berdoa. Syukur kepada Allah. Karena apa? Ada juga orang-orang yang ngambek, malas berdoa. Ngapain? Sudah minta capek-capek, bukan hanya berbisik, Romo, berisik saya pada Tuhan. Kalau janda itu menggedor, saya bukan hanya menggedor, saya mendobrak pintu surga. Dan tetap tidak dikabulkan. Bapak Ibu, saya percaya doa karena sejak kecil di keluarga saya dibiasakan doa. Saya bersyukur kepada ayah saya. Lalu ayah itu begitu menekankan anak-anak harus berdoa, berdoa, berdoa. Dan ke gereja pun ayah selalu anak-anaknya sama-sama, bareng semuanya. Dan kalau sudah duduk pasti di depan. Namanya saya kecil toh, kalau duduk gak mungkin tegak mendengarkan. Kaki saya goyang-goyang. Langsung ditengok, menang kowe. Menang kowe. Nggak ngerti Romone ngomong apa. Wis rungoki wae. Podo aku ya ora ngerti. Jadi walaupun ayah banyak tidak mengerti khotbah pastor apa, tetapi tetap ke gereja. Itu iman yang setia. Itu iman yang berkenan pada Tuhan. Siapa yang ke gereja sukacita? Dang ada. Semua ke gereja. Neng dibu gereja itu semua. Tapi coba setelah ke gereja, semua sukacita. Yamca, yamca, yamca. Saya pun sama sejak kecil ayah kalau udah jam 8:30, ayah itu selalu membiasakan kami doa rosario. Bapak Ibu tahu. Jadi ayah selalu doa rosario. Itu 4 anak itu tidak ada ore doa, enggak ada ya. Rosario, rosario, terus rosario. Enggak ada yang senang. Lalu kalau udah duduk berdoa, itulah kami. Namanya anak kecil toh, ingin cepat-cepat selesai kalau doa. Jadi kalau udah salam Maria bagian saya selalu Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu. Lalu adik saya jawab, Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Lalu gantian, Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Kita jengkel kalau udah bagian ayah. Karena ayah itu sangat mencintai Bunda Maria. Dan ayah berdoa menutup mata saudara-saudara. Mungkin dia membayangkan wanita. Ya pasti ya nama Maria, jenenge Maria apa ya. Lalu ayah selalu, Salam Maria, penuh rahmat. Tuhan, kita tuh anak, cepet. Jadi buah tubuh, kalau udah sampai buah tubuhmu Yesus, kita langsung Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kamu. Jadi apa yang saya maksudkan, doa memang seperti sesuatu yang berat bagi kita. Gak otomatis, maka harus dibiasakan, harus didisiplinkan. Maka saking disiplinnya, kami pun sama setiap malam kalau keluarga itu selalu makan bersama. Malam, kalau pagi tidak bisa. Karena pagi sekolah, siang pulangnya tidak sama-sama. Tapi kalau udah malam, selalu mengatakan makan sama. Maka suatu malam kita doa makan, tiba-tiba adik saya yang bungsu, perempuan dia bro. Wah, lihat, seperti biasa. Konsisten. Sayur ibu. Lalu dia berkata kepada ayah, aku yang berdoa. Lalu ayah kaget karena ini anak bungsu. Wah, dek, kamu berdoa? Ya ayah, saya yang berdoa. Hebat kamu dek. Eko, lihat, adikmu aja berani berdoa, kamu sing gede, ra gelem doa, piye kowe?
Lalu saya diem saja. Saya tahu ini pasti aneh-aneh doa adik saya. Karena yang paling bandel adik saya. Lalu tiba-tiba setelah itu dia bicara, ayah, ibu, kakak, mari kita berdoa. Tersama Bapa dan Roh Kudus, amin. Tuhan, tempel lagi, tempel lagi. Saya sudah ngampet mau tertawa, lalu saya lihat ayah. Dan adik langsung merubah doanya. Semoga engkau memberkati ayah sehingga besok makan daging. Amin. Amin. Dan saudara-saudara, doa yang diucapkan oleh orang percaya akan berkenan kepada Tuhan. Amin. Besoknya tempel lagi. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, rupanya doa itu tidak simpel. Tidak mudah. Jangan pikir kalau Anda sudah memberi persembahan kepada Tuhan. Wah, ini lelang hari ini untuk gereja, untuk komunitas kasih. KI. Engkau Gusti ngei. Gede mbek apa ya? Mbek aku gitu ya. Mbek aku. Tidak otomatis. Saya tidak percaya. Berikan kepada Tuhan dan Tuhan akan memberikan berkat lebih melimpah pada Anda. Haleluya. Saya tidak bisa menjamin. Jangan katakan amin. Karena nanti Anda minta pertanggungjawaban pada saya. Jadi apa yang saya mau perlihatkan di sini, bagaimana doa itu nampaknya tidak terjawab dan tidak sesuai dengan Injil yang tertulis dalam Injil Matius. Di dalam Injil Matius berkata, mintalah maka akan, carilah maka akan, ketuklah maka akan, pintu akan dibuka. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, setiap orang yang mengetuk, pintu dibuka. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Memberi yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapak Ibu perhatikan kata ini. Memberikan yang baik, bukan memberikan yang mereka minta. Perhatikan di sini, memberikan yang baik. Saya sejak kecil mau jadi pastor, rupanya baru sadar kenapa tumbuh keinginan menjadi pastor. Akhirnya ibu saya yang cerita, kayak kue bayi, bahasa Jawa Anda bisa atau tidak? Saya nggak bisa sebetulnya. Jadi ibu saya itu menimang. Kalau menimang seorang ibu itu kan menyanyikan toh. Tak lelo letum yang gede kowe dadi romo. Jadi saya. Setiap saat saya digendong oleh ibu, itu berkat yang ibu berikan. Itu berkat yang ibu berikan. Hebat tidak? Jadi ibu-ibu sekarang menyedihkan. Karena ibu-ibu sekarang sudah jarang menggendong bayinya. Siapa? Susternya. Dan susternya memberi berkat apa? Nyonya repot nih, anak ini selalu nangis, Nyonya. Menyebalkan, Nyonya. Ini berkatnya, lihat. Jadi kalau anak makin besar makin menyebalkan, diberkatinya salah. Yang kedua, kesaksian bahwa doa orang tua itu sangat mujarab adalah kesaksian mama dari Uskup Bandung. Anda kenal Uskup Bandung? Yang paling ganteng, masih muda, Monsinyur Antonius Subianto Benyamin. Masih muda dia. Coba cari di Google. Dia adalah sekretaris KWI. Dia itu teman saya sejak kecil. Cuma kita beda nasib. Dia berkenan di mata Vatikan sehingga jadi uskup. Saya berkenan di mata Tuhan.
Sehingga saya ada di depan Anda untuk menobatkan Anda. Dan kalau Anda tidak bertobat, ya saya yang bertobat kalau begitu. Ibu Monsinyur ini rupanya memberi kesaksian bahwa memang sejak kecil dia ingin punya anak menjadi uskup. Dia doakan anaknya supaya menjadi uskup. Sampai pernah uskup Bandung yang masih hidup, dia datengin. Monsinyur, saya itu tiap hari berdoa. Lalu Monsinyur, doanya apa, Bu? Begini ya Monsinyur, sekarang kan jadi pastor ya. Saya tuh selalu berdoa supaya anak saya jadi uskup, Monsinyur. Lalu uskup langsung diem begini. Gak menjawab lagi. Lalu si ibu ini pergi. Ya sudah ya Monsinyur ya, doakan ya supaya anak saya jadi uskup ya. Dia datang kepada anaknya yang sudah pastor. Dulu Pastor Anton. Mama ngomong apa sama uskup? Uskup sampai merah kayak gitu, marah. Lihat. Saya mah cuma ngomong supaya nanti anak saya jadi uskup. Kamu tuh jadi uskup. Mama, saya bisa jadi uskup kalau itu uskup mati. Oh gitu? Ya. Jadi saking polosnya ibu. Tapi apa yang mau saya katakan? Ibu itu seperti apapun walaupun disakiti, tapi tetap memberikan doa untuk anak-anaknya. Jadi ini doa yang paling mujarab. Maka dalam kitab Amsal dikatakan, bila engkau ingin sejahtera hidupmu, apa yang harus kamu lakukan? Hormati orang tuamu. Bahkan di dalam 10 perintah Allah pun dikatakan demikian. Hormati orang tuamu. Berapa di sini yang sudah lama tidak pernah mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal? Berapa di sini yang tidak menyapa lagi orang tua? Repot, Romo. Selalu campur tangan. Siapa yang paling dimusuhi oleh keluarga-keluarga muda kalau bukan mertua? Maka pernah seorang bapak ibu berkata, Romo tahu tidak, pasangan yang paling bahagia adalah Adam dan Hawa. Kenapa? Karena mereka tidak punya mertua. Comel Romo. Jangan tepuk tangan, dosa itu. Maka Bapak Ibu, mari kita sekarang perhatikan, doa adalah kepercayaan kepada Allah bahwa Ia akan memberikan yang baik kepada kita. Sekarang kita lihat Katekismus Gereja Katolik. Nomor 2559 mengatakan apa? Doa adalah mengangkat jiwa kepada Tuhan atau suatu permohonan kepada Tuhan demi hal-hal yang baik. Jadi sama toh. Jadi tadi di dalam Injil Matius aku akan memberikan hal yang baik. Dalam katekismus pun sama, bahwa kita berdoa untuk hal-hal yang baik, betul. Gak mungkin orang berdoa, Tuhan semoga nanti pulang di sini saya celaka Tuhan. Masuk rumah sakit sehingga orang-orang ngunjungin saya. Sakit orang itu. Jadi orang selalu berdoa untuk hal yang baik, betul. Tapi pertanyaannya, yang baik menurut siapa? Kalau baik menurut manusia itu selalu sukses, sehat, lancar, tidak banyak masalah, tidak ada godaan roh jahat. Betul? Itu sukses manusia. Itu baiknya manusia. Tapi baiknya menurut Tuhan belum tentu seperti itu. Tolong Bapak Ibu ingat, Tuhan ada bukan untuk menyenangkan manusia. Ingat itu. Jadi Tuhan itu ada dalam hidup kita bukan untuk menyenangkan saya. Tidak. Terbalik. Allah menciptakan manusia supaya menjadi alat di tangan Tuhan. Jadi bukan Allah menciptakan manusia supaya manusia memperalat Tuhan. Halo? Tidak. Karena Tuhan kalau mendengarkan semua doa, pening. You know pening? Jadi perhatikan, saya itu
harus sadar bahwa Tuhan menciptakan manusia untuk Tuhan, bukan Tuhan untuk saya. Untuk memuaskan saya, untuk menyenangkan saya. Tidak. Di sini lihat, demi hal yang baik itu menurut Tuhan. Dan kita harus sadar dari mana kita berbicara kalau kita berdoa. Kalau kita meminta hal yang baik, dari tempat mana kita berdoa? Apakah kita dari kesombongan? Kita lebih tahu hidup kita daripada Tuhan. Tolong. Maka saya suka sedih kalau ada orang tua yang ngatur-ngatur anaknya. Karena kalau sudah kles, larinya kepada siapa? Pastor. Dalam keluarga itu aneh. Keluarga bermasalah, lari ke pastor. Keluarga enak, gak ngajak-ngajak pastor. Pernah suatu saat istri si ibu marah dengan anaknya. Anaknya pinter. Anaknya itu saking pinternya, dia mau masuk, kebetulan banyak di sini lukisan, seni rupa ITB. Dan ibunya ingin dia masuk kedokteran Unpad. Itu ngotot terus, kamu harus masuk kedokteran. Dokter itu, nak, kamu pinter, nanti kamu laku. Ma, saya ingin jadi seni rupawan, ma, saya suka ngelukis, ma. Halah, arep dadi opo kowe? Nanti kalau besar kamu ngelukis jalan raya kaya ngono. Di Indonesia itu belum jelas. Nggak, pokoknya saya mau ini. Lalu akhirnya datanglah kepada saya bertiga dengan suaminya. Baru datang bapak, ibu dengan anak ini langsung debat. Anaknya perempuan, rame. Dan saya lucu lihat bapaknya. Lalu saya tanya, lah pendapat bapak bagaimana? Itu lucu pendapat bapak. Ya bagaimana Tuhan saja. Terus saya tanya, bapak pernah tanya Tuhan? Belum. Lalu akhirnya saya ngomong begitu. Setelah saya capek ngomong, apa yang terjadi? Ibunya ngotot, anaknya ngotot. Akhirnya saya bingung. Terus saya berkata apa? Yuk kita berdoa. Kebetulan di rumah retret saya itu ada ruang doa di bawah tanah. Dan di situ ada Yesus yang tanpa tangan. Dan di bawah tertulis, kamulah tanganku. Lalu ada tabernakel. Kita berdoa. Terus saya berkata, Tuhan, saya bingung. Di dalam hati gak ngomong. Ibunya keras kepala, anaknya keras kepala, ibunya lebih keras lagi Tuhan. Silahkan Tuhan, apapun yang kau kehendaki, tunjukkan pada mereka. Lalu saya hanya puji-pujian, hanya bernyanyi. Sampai akhirnya satu titik saya berkata, lembutkan hati mereka Tuhan. Setelah selesai doa, kurang lebih 1/4 jam, tidak lama. Setelah itu, saya sukacita karena wajah ibunya mulai tersenyum. Wajah anaknya mulai tersenyum. Wah, mantap nih. Tuhan memang dahsyat, you know. Lalu kita duduk lagi. Bagaimana? Nak, Romo, setelah saya berdoa, Romo, si anaknya. Saya nanti kalau lulus SMA tetap mau masuk seni rupa ITB, Romo. Senyum saya yang tadinya lebar turun sedikit. Lalu saya pada ibu. Ibu, bagaimana dengan ibu, Bu? Ibu sudah mendengar tadi dari doa anak dan anak langsung ngomong begini. Ibu bagaimana? Romo, setelah saya berdoa dan merenungkan diri saya, merenungkan anak saya mengikuti kehendak Tuhan. Saya ingin anak saya menjadi dokter, Romo. Tapi Romo, saya akan menghargai keinginan anak saya. Kalau itu menjadi hal yang membahagiakan dia, ya biarlah terjadilah. Jadi ibu lihat, keinginan dia tidak berubah. Benar atau tidak? Keinginan dia, tapi hati dia sudah mulai lembut. Itu yang penting.
Keinginan saya itu tidak memberikan sesi di sini. Keinginan saya ke Surabaya ini rekreasi. Saya ke Surabaya dari tanggal 12 sampai 15 ini memberi 4 sesi. Apa ndak mencret aku ini? Semua berpikir saya ini hebat. Aku ki sopo, saya ndak bisa apa-apa. Dan orang setelah ini banyak yang ngajak saya, Romo makan. Enak aja saya datang, bukan untuk sukacita di sini tahu. Saya jujur saja ke Surabaya penuh duka cita. Tapi akhirnya kalau Tuhan, kalau Engkau mau saya mewartakan untuk orang Surabaya, ya sudah, terjadilah. Lihat wajah saya. Keinginan saya rekreasi, hati saya hadir untuk mencintai Anda. Anda senang, saya tetap stres. Jadi perhatikan di sini bahwa doa itu bukan dari kesombongan, tetapi doa itu harus dari sikap kerendahan hati. Maka dari itu kerendahan hati adalah dasar doa. Kenapa? Karena kita tidak tahu sebenarnya apa sih yang harus kita doakan. Jangan-jangan salah. Jangan-jangan pada saat saya minta ini malah mencelakakan dia. Saya minta itu malah membuat dia menderita. Jadi perhatikan, kita itu hanya taunya sebatas pemikiran kita. Dan pikiran kita tuh pendek. Sedangkan Tuhan Allah memikirkan semesta. Tidak hanya ibu yang dipikirkan, tapi Tuhan juga memikirkan suami ibu. Tuhan pun memikirkan anak-anak ibu. Dan Tuhan pun memikirkan masa depan ibu. Keselamatan ibu. Jadi doa kita seringkalinya untuk diri sendiri. Jadi tadi doa, saya kan tugas di tebing tinggi. Lalu saya bukan Bukit Tinggi ya. Kalau Bukit Tinggi itu Padang. Dan saya ditipu. Kenapa? Saya datang ke tebing tinggi, tidak ada tebing sama sekali. Semua datar dan panas sekali. Saya biasa tinggal di rumah retret di pegunungan dekat Lembang, sejuk sekali. Dan saya suka olahraga. Jadi di tebing tinggi tidak ada olahraga lagi. Karena duduk saja sudah keringetan. Lalu waktu saya di paroki, kami punya stasi 52 stasi. Kami harus naik motor ke beberapa tempat karena jalannya harus melalui hutan-hutan sawit. Sawit atau karet. Jadi suatu saat saya itu datang ke stasi. Jadi ada stasi yang kerjanya menyadap karet, ada yang panen sawit, dan juga ada yang sawah. Saya ke sawah, datang, waktu itu sawahnya masih hijau, airnya menggenang. Lalu saya misa, di altar ada doa permohonan. Saya doakan, Tuhan dengarkanlah doa umat di tempat ini. Mereka memohon hujan, berikan air, supaya padi-padinya tumbuh baik. Kabulkanlah doa kami Tuhan. Amin. Semua teriak amin. Setelah misa pertama, saya harus pergi kurang lebih 30 km ke stasi yang lain. Di sana sawahnya sudah menguning. Kurang lebih seminggu lagi mau dipanen. Saya masuk ke gereja, di stasi, di altarnya sudah ada doa. Saya doakan, Tuhan semoga tidak ada hujan. Supaya padi kami tidak rubuh dan panen kami gagal. Bapak Ibu, apa yang terjadi malamnya Tuhan datang pada saya dan minta Panadol. Jadi saya yakin di sini banyak romo saudara-saudara, banyak suster.
Kalau romo-romo di sini bisa menghadirkan Tuhan, di sini Surabaya, lalu Anda diberi kesempatan untuk memohon kepada Tuhan, saya yakin 100% besok Tuhan gantung diri. Awang 2000 yang datang permohonannya 10.000. Jadi lihat, doa kita selalu mengarah pada siapa? Gue. Untuk saya. Dan mari kita lihat di sini. Di situ kita tidak rendah hati. Aduh, ini kenapa maju? Saya terlalu melihat ke atas. Doa merupakan ungkapan jiwa kita yang mengakui kebesaran Tuhan dan keterbatasan kita. Jadi doa itu harusnya bukan mengedepankan apa yang saya mau, tapi apa yang Tuhan mau. Kenapa? Karena saya terbatas tadi. Mungkin bagi saya saat itu baik. Tapi untuk perjalanan yang panjang tidak baik. Seorang ibu meminta saya supaya anaknya punya jodoh. Mintanya kepada siapa lagi? Pastor. Lalu saya doakan. Oke ibu, kita berdoa. Memang anaknya, anaknya sudah hampir di usia-usia yang rawan. Kalau perempuan udah 27, 30, itu kan sudah di sale di sini. Sale gitu. Diskon. Beli 1 dapat 2 gitu. Terus saya tanya, yang satu apa Mbak? Penderitaan gitu. Lalu akhirnya dia datang kepada saya setelah saya doakan. Dia datang, hai syukur kepada Allah, akhirnya doa. Dan mamanya senang. Doanya dikabulkan. Lalu datang, Pastor, mama pak saya udah datang ya. Ya kita udah lama gitu. Saya akhirnya mau nikah Pastor. Oi good, praise God. Terus saya tanya, gimana suami kamu? Dia cerita. Lalu kan saya namanya pastor harus menyelidiki yang harus diselidiki. Dan tidak perlu tahu apa yang harus tidak perlu tahu gitu ya. Lalu saya tanya, gimana laki-laki kamu? Pernah marah enggak? Pada saat saya tanya pernah marah, dia langsung ngomong, Pastor itulah laki-laki saya itu emosional Pastor. Kalau marah kadang memukul saya. Hai? Kata saya, loh. Atas memukul, ya tapi enggak apa-apa Pastor. Orang setelahnya dia minta maaf kok Pastor, minta maaf. Cuma 1 kali, ya beberapa kali ngulang Pastor. Woi, sudah gak jadi, putus. Enggak Pastor, enggak apa-apa. Dia menerima saya kok Pastor apa adanya. Menerima saya apa adanya. Ya namanya orang mau kawin memang harus menerima apa adanya. Enggak, dia spesial Pastor. Enggak, saya bisa memaafkan kok Pastor. Enggak. Jangan dengan dia. Saya doakan supaya putus. Pastor, jangan Pastor, nanti mama sedih Pastor. Enggak, ini enggak bener, enggak beres. Enggak mau Pastor, dia menerima saya kok baik Pastor. Lalu saya tuh kaget, orang ini ngomong selalu menerima saya. Kan orang pacaran pasti selalu menerima toh. Lalu saya tanya, apa sih maksud Non? Kok selalu ngomong menerima? Lalu akhirnya si perempuan ini ngomong, Pastor, maaf. Tapi jangan cerita-cerita mama ya Pastor. Jadi saya tidak cerita mama, saya cerita orang lain. Dia ngomongnya jangan cerita mama, hello. Jadi saya pegang rahasia. Dan mamanya pasti tidak ada di sini. Saya sudah tidak gadis lagi Pastor. Saya pernah berhubungan dengan pacar saya pertama. Dan pacar saya setelah kami pacaran pergi meninggalkan saya. Terus dan pacar ini sekarang dia sudah tahu juga Pastor. Dan dia mau menerima saya apa adanya. Ya menerima tapi kamu tidak bisa dipukul. Tidak ada itu. Itu hebatnya perempuan. Dia ngomong apa? Ini yang mengagetkan saya. Tidak ada apa-apa Pastor.
ini sebagai denda dosa saya. Dan tidak, ini pikiran tidak benar. Maaf, mengapa tidak benar? Tuhan mengampuni Anda tidak butuh waktu. Sekejap saja Tuhan bisa mengampuni. Tapi yang paling sulit adalah apa? Saya mengampuni diri saya sendiri. Betul atau tidak? Tuhan mengampuni, selesai. Tapi saya harus menerima, saya sudah tidak gadis lagi. Itu berat bagi dia. Terus saya mengatakan, dah, putus. Pastor berdoa bagi kamu. Dan dia akhirnya nangis. Dan dia putus. Mamanya datang. Karena setelah konsultasi putus. Anda tahu matanya itu hampir keluar, saudara-saudara. Saya dimarahin habis-habisan. Ini Romo macam apa? Gitu saya. Ya macam gini, gitu saya itu. Semua apa lagi, gitu saya. Saya tidak mau cerita, karena tadi toh janji, saya tidak akan cerita mama kamu. Kecuali kepada yang lain. Toh Anda juga tidak kenal dia. Lalu apa arti akhirnya? Mamanya jauh daripada saya. Tapi anak ini masih kontak kepada saya. Setahun masih belum dapat jodoh. Dia datang pada saya, Romo sudah berdoa belum? Saya nggak dapat. Waktu itu saya masih muda. Saya berkata, jangan-jangan gua gantiin juga nih. Romo juga manusia. Lalu akhirnya tak lama, 6 bulan kemudian dia mendapatkan pasangan yang baik sekali. Saya memberkati dia dan ibunya tersenyum pada saya. Kurang ajar gak wanita itu, lihat. Setelah melotot matanya keluar. Lihat, kalau pada saat itu ibu itu merasa bahwa doa yang paling baik adalah menikahkan dengan orang itu, apakah gak celaka anaknya? Benar atau tidak? Jadi Tuhan tahu bahwa kita terbatas pengetahuan kita. Maka bagaimana hidup doa Yesus? Maka karena kita tidak tahu, kita terbatas apa yang terbaik untuk hidup kita. Bagaimana kalau kita melihat dasar doa Yesus kembali kepada Injil Matius? Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi Yesus berkata, dia memberi yang baik kepada yang meminta kepadanya. Maka doa, kita bukan berdoa untuk mengubah keputusan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Maha Tahu. Dan dia juga Maha Sempurna. Doa menurut Santo Thomas Aquinas adalah apa? Untuk mempersiapkan sikap hati kita untuk menerima apa yang kita minta. Jadi kalau permohonan kita sesuai dengan kehendak Allah, maka yang kita minta selalu melahirkan rasa syukur. Jangan sampai Tuhan berikan rezeki, tiba-tiba dikasih 1 juta. Kok sakmene? Itu kurang ajar itu namanya. Pateni wae wong kaya ngene. Jadi doa itu supaya mempersiapkan orang supaya dia mengucap syukur. Gitu ya. Tuhan, berikanlah kesuksesan untuk acara kami. Loh, acaranya sukses bagus tapi kolektinya site. Itu harus rela. Gitu ya. Jadi perhatikan di sini dengan doa supaya apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, kita pun mensyukuri walaupun tidak sesuai dengan bayangan kita. Terjadi tapi tidak sesuai. Kan seringkali juga para gadis gitu yang mengatakan, Tuhan, atau laki-laki, Tuhan berikanlah saya pacar yang cantik jelita, pinter, menarik hati, dan diberi oleh Tuhan. Tapi petak di sini sedikit gitu ya. Lalu kita langsung adanya ini, diberinya ini, Tuhan, mbok ya jangan yang petak Tuhan gitu ya. Tapi Tuhan sudah memberi. Jadi doa sekali lagi supaya hati kita sinkron sejalan dengan Tuhan. Maka yang kedua pun Santo Thomas Aquinas mengatakan, atau
itu mempersiapkan hati, atau doa pun mengubah sikap hati kita supaya kalau tidak sesuai dengan apa yang kita minta, kita bisa menerima. Jadi doa sekali lagi tidak mau merubah Tuhan. Justru Tuhan yang mengubah kita. Ini harus kita tekankan di dalam spiritualitas doa kita. Karena apa? Karena kita sekali lagi harus sadar. Anda lihat sebuah lagu judul bagus banget. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Kita tuh jadi apa? Biji mata. Ada orang yang iseng nyulek matane? Nggak ada. Orang menjaga matanya sendiri. Kalau kita menjadi biji mata Tuhan, artinya apa? Kita dijaga, sungguh dijaga oleh Tuhan. Maka kalau kita tahu seperti itu, berarti apa? Tuhan akan menjaga kita. Disitulah mengapa doa-doa itu harus mengubah sikap hati kita. Maka Tuhan mengubah hati di dalam doa. Santo Thomas Aquinas berkata, dalam doa akal budi dan keinginan harus bekerja sama untuk menerima dan mengalami kehadiran Tuhan. Itu doa. Tapi masalahnya dalam doa seringkali tubuhnya di gereja, pikirannya kemana-mana. Bahkan kalau lihat pastornya khotbah, pura-pura mendengarkan. Padahal dia ngomong sendiri. Setelah ini kemana kita? Maunya kemana? Ke restoran itu. Ojo ning kono, ojo ning kono. Mahal. Ya ora apa-apa sih to yo. Kok sing bayar sapa? Tubuhnya ada di gereja, pikirannya tidak ada di gereja, apalagi hatinya. Maka saya seringkali mengatakan, orang-orang Katolik itu seringkali mens sana in corpore sini. Jiwanya di restoran, tubuhnya di gereja. Itulah doa jadi tidak menyatukan. Hati-hati, Thomas Aquinas berkata, jiwa dan hati harus berada di hadirat Tuhan waktu kita berdoa. Oleh karena itu, jadi jika hati kita jauh dari Tuhan, maka kata-kata menjadi percuma. Maka orang berdoa, kalau cuma ngomong, Yesus berkata jangan bertele-tele. Kenapa? Karena dia tidak melibatkan hati. Maka doa yang begitu sederhana dari Bunda Maria adalah apa? Sebentar, ini kita Katolik atau bukan? Aku jadi bingung ini. Doa sederhana dari Bunda Maria yang selalu diucapkan itu apa sih? Jangan ngomong itu dulu. Bunda Maria tahu diri. Dia ngomong apa? Coba angkat tangan, saya beri salib dari Roma. Bapak duluan. Tepuk tangan untuk Bapak ini. Terima kasih Pak. Nanti salibnya saya kasih. Waktu kita bertemu di surga. Nanti langsung. Aku orang ngapusi. Betul Pak. Saya senang apa? Aku ini hamba Tuhan. Aku ini hamba Tuhan. Itu yang pentingnya. Jangan ngomong terjadilah padaku dahulu. Enggak. Saya menempatkan diri di depan Tuhan. Sapa? Aku ini hambamu Tuhan. Kenapa kalau itu dipotong hanya ngomong terjadilah padaku menurut perkataan. Saya juga Tuhan sebetulnya sih itu ya. Itu. Tidak. Maria tahu aku ini hamba Tuhan. Jadi dia nerima. Wong namanya hamba, kalau tuannya mau seperti apapun,
Nerimo ing pandum bahasa Jermannya. You know? You don't know? Apalagi gue. Jadi dia menerima dengan penuh kerendahan hati. Bukan menerima dengan kemarahan. Karena ada orang yang menerima kehendak Tuhan dengan kemarahan. Betul atau tidak? Ya sudahlah, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Tahu nggak, menyakitkan Tuhan ini tuh. Gitu. Ini. Jadi Bunda Maria membuat sebuah doa yang tidak banyak kata-kata, tapi dia sungguh menempatkan dirinya di depan Tuhan. Maka di dalam katekismus mengatakan hanya berpikir tentang Tuhan tidak cukup. Kita harus memberikan hati kepada Tuhan di dalam doa kita. Nah, Bapak Ibu, seperti apa isi hati kita? Jadi kalau isi hati kita isinya cuma kurang, maka orang ini tidak akan pernah bisa bersyukur. Betul atau tidak? Ya. Kalau isi hatinya kurang ini kurang itu, maka dia selalu menuntut minta. Tetapi kalau orang yang hatinya penuh rasa syukur, ia akan mudah memberikan. Saya jamin, orang-orang yang bisa pelayanan adalah orang-orang yang punya rasa syukur. Karena kalau yang nggak punya rasa syukur, dia selalu mengatakan, aduh Romo maaf, nggak punya waktu Romo, masih sibuk Romo, masih ngurus anak, udah ngurus anak, ngurus suami. Wes, rawana waktu nih, entek. Yo, ya rawana waktu, duitnya wae, apa nek kui Romo. Nah, apa yang saya mau katakan? Orang memberi itu harus keluar dari rasa syukur kepada Tuhan. Dan salah, saya ingat seorang spiritualis yang baik banget. Orang itu bisa bersyukur karena sesuatu yang baik dalam hidup dia. Betul atau tidak? Benar? Kok nggak ngomong semuanya sih? Bapak Ibu lapar? Sama. Kalau kita mendapatkan hal yang baik, kita mudah bersyukur. Benar atau tidak? Kalau udah bersyukur, hati kita bersuka cita. Benar atau tidak? Betul? Maaf, itu biasa saja. Itu biasa saja. Seorang spiritualis yang sangat sederhana, dia mengatakan apa? Orang harus bersyukur dulu, baru akan sukacita hatinya, dan yang hal baik akan muncul dalam hidup dia. Karena kalau dibalik saya bersyukur karena hal yang baik, nunggu hal yang baiknya lama. Betul atau tidak? Jadi kita harus menyiapkan hati kita dulu. Bersyukur dahulu, baru hati kita bersuka cita. Dan barulah hal yang baik akan muncul di dalam hidup kita. Saya tadi sampai sini ya. Baik. Saya teringat karena kita sedang berbicara tentang apa isi hati kita. Karena isi hati kita ini akan menentukan doa-doa kita kepada Tuhan. Jadi jangan sampai isi hati kita adalah hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Maka kenapa? Karena Yesus berkata, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi kalau orang isi hatinya cuma penderitaan, masa lalu, atau hal-hal yang menyenangkan saja, sukses, materi, nikmat, maka ini akan menjadi sentral dalam hidup dia. Bapak Ibu, orang pun bisa jadi terkurung dalam masa lalu kepahitan. Jadi kuncinya apa? Menerima. Di saat Anda berontak, Anda makin menderita. Jadi perhatikan isi hati kita apa. Kalau isi hati kita penuh dengan ketidakpuasan, maka kita kalau berdoa selalu akan menuntut minta pada Tuhan, menggedor terus. Lupa untuk berterima kasih. Karena apa? Selalu merasa masih kurang. Semuanya tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan.
Dan lihat Bapak itu, karena isi hati inilah, maka ada doa yang salah. Bukan menurut saya. Penulis kitab suci yang bernama Yakobus mengatakan begini. Kamu berdoa tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Kenapa? Karena salah kamu berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi kita salah berdoa kalau mendasarkan doa kita dari hati yang penuh dengan kekurangan. Jadi kalau hati ini penuh kekurangan, maka apa yang akan terjadi? Kita hanya mendesak, mendobrak, meminta Allah terus-menerus. Ini doa yang dikatakan salah. Saya hidup jadi saya itu sebelum tahbisan, saya bertugas di rumah retret Bapak Ibu. Tidak lama-lama, 25 tahun. 25 tahun saya di rumah retret dan saya tinggal di biara. Di biara itu 10 pastor. Di Pratista. Dan dari 10 pastor itu tidak ada yang cocok dengan saya. Ingat, kita tinggal di biara beda dengan perkawinan. Kalau perkawinan kan Anda mau, ya atau tidak? Saya mau dengan kamu. Di biara tidak bisa, saya mau dengan ini. Dan pimpinan selalu berkata, kamu dengan mana? Ini, ya sudah, kamu tidak dengan ini, dengan sana. Kurang ajar memang pimpinan kita ini. Seperti saya ditanya, setelah selesai saya menenangkan diri di Italia. Kamu mau kemana? Ke Bandung atau ke Medan? Saya mau ke Bandung. Bagus, kalau begitu kamu ke Medan. Lalu saya ngomong, tahu gitu saya ngomong ke Medan. Ya sudah, tetap ke Medan kalau begitu. Jadi Bapak Ibu jangan pernah mengatur Tuhan. Itu kurang ajar sih Ibu itu. Jangan pernah mengatur Tuhan. Dan Ibu itu berkata, saya tidak pernah berdoa. Itu lebih kacau lagi saudara-saudara. Jadi Tuhan itu punya cara yang tidak bisa kita perhatikan. Kenapa kita selalu meminta hal-hal yang kecil saja, padahal begitu banyak hal yang besar yang patut kita syukuri. Hati-hati dengan doa yang salah. Maka Bapak dari Ibu, Tuhan itu jauh daripada orang fasik dalam kitab Amsal. Tetapi doa orang benar didengarkan Tuhan. Maka bagaimana supaya doa kita didengarkan Tuhan? Harus jadi orang benar dulu. Karena Tuhan tidak akan mendengarkan doa orang fasik. Harus jadi orang benar. Saya tidak akan mengatakan bagaimana orang benar itu, tidak. Saya hanya mengajak Anda untuk merenungkan 3 kutipan kitab suci ini. Surat pertama Yohanes mengatakan Allah itu adalah. Tolong, ini selalu menjadi kunci saya. Allah adalah kasih. Allah tidak pernah bisa tidak mengasihi kita. Betul? Tuh. Contoh misalnya, maaf. Nggak menyindir. Misal namanya juga misal. Jadi jangan tersinggung. Paling-paling tersinggung juga nggak apa-apa. Silakan tersinggung. Paling-paling saya nggak diundang lagi. Syukur kepada Allah. Misal tadi kolekte ini hanya ngasih 10.000. Ini 100.000. Pulang saya memberi berkat. Apakah pulang ke rumah yang 100.000 ini akan lebih diberkati daripada yang 10.000? Ya, yang 10.000 langsung jawab. Manusia yang tidak tahu diri, saudara-saudara.
Betul, betul. Tidak. Kenapa? Tuhan adalah kasih. Apakah Anda tertidur di gereja? Tidak mendengarkan khotbah pastor atau pas misa ngelamun. Apakah berkat penutup itu tidak akan tercurah pada Anda? Tercurah. Kenapa? Karena Allah adalah kasih. Tetapi pertanyaannya, betul berkat yang sama diberikan. Betul. Tetapi efek bagi kehidupan orang itu berbeda. Mengerti maksud saya? Yang 100.000 ini sukacita yang memberikan. 10.000 enggak 10.000 cukup. Bayang ke 10.000 kali sakmene yo akeh to yo. Akeh cukup sakmene gitu. Dan yang 100.000 ini penuh sukacita. Ini untuk pekerjaan kemuliaan Tuhan. Saya kasih. Mereka pulang dengan penuh sukacita. Dan yang di sini pulang saudara-saudara juga dengan sukacita. Jadi apa yang terjadi? Berkat sama diberikan, tetapi efek dari berkat itu tergantung dari hati orang itu. Maka jangan pernah lupa, selalulah di saat Anda mengalami apapun, ingat Allah adalah kasih. Yang kedua, saya ingatkan dalam kitab Yeremia, rancangan Tuhan itu apa? Damai sejahtera. Tangan Tuhan sedang, teruskan. Agung mulia saatnya ganti. Di sini ada beberapa orang yang tidak bernyanyi. Mereka bukan tidak tahu, mereka menghayati. Menghayati ketidaktahuan mereka. Bapak Ibu, tangan Tuhan sedang merendah. Anda tahu merendah itu menyambung benang atau kain? Benang, betul. Kalau seorang ibu merendah, dia sudah tahu nggak nantinya mau jadi apa? Sudah tahu. Tuhan itu tahu. Merendah, Tuhan sudah tahu ke depan kita itu mau seperti apa. Tetapi rancangan kita kadang-kadang tidak sesuai dengan rancangan Tuhan karena kitanya ngawur. Kitanya nggak mau diatur oleh Tuhan. Saya bersyukur kepada Allah setelah melihat rancangan Tuhan ini. Yang terakhir yang saya ingin renungkan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi Allah itu mendatangkan apapun dalam hidup saya untuk kebaikan. Jadi saya harus tahu membatasi diri. Untuk apa Tuhan memberikan sesuatu untuk kebaikan saya. Nah, kamu itu dipanggil untuk menjadi imam. Dipelihara. Maka kalau ada umat-umat itu lihat imamnya ngawur, jangan diomongin, tolong. Tapi didoakan. Jadi kalau ketemu dengan imam yang ngawur, jangan Romo itu, jangan. Romo kita berdoa Romo. Salam Maria 3 kali Romo. Kenapa Bu? Supaya Romo bertobat. Maka Santa Teresia berkata, bahwa pentingnya di dalam doa adalah ucapan syukur dan cinta. Karena syukur adalah ekspresi iman dan harapan. Iman mengakui Tuhan adalah segala-galanya. Dan harapan, kenapa? Karena saya tahu saya minta kepada, apa ya disebutnya? Kepada sosok yang tidak salah. Jadi doa itu merupakan ungkapan iman karena saya tahu Allah adalah segala-galanya. Dan saya berharap karena Dia tahu yang terbaik untuk hidup saya. Jadi doa itu harus berlandaskan pada iman, harapan, dan kasih.
Kata terakhir yang menarik bagi saya senang sekali membuat penutupan ini. Penutupannya kita kembalikan kepada Injil tadi. Mintalah, carilah, ketuklah. Rupanya Santo Thomas Aquinas berkata, kita harus meminta dengan iman. Jadi bukan meminta dengan keserakahan. Minta dengan iman. Saya tahu kalau yang meminta ini menjadi baik untuk hidup bukan hanya saya, tetapi keluarga saya dan orang-orang di sekitar saya. Itu meminta dengan iman. Dan kalau mencari harus dengan apa? Harapan. Carilah dengan harapan. Jadi kalau mencari dengan harapan, Anda bukan mencari sesuatu yang sia-sia. Dan kalau mengetuk harus dengan apa? Kasih. Mintalah dengan Tuhan karena Anda mengasihi Tuhan. Bukan Anda mengetuk pintu Tuhan karena apa? Karena Anda begitu ingin ini terjadi dan Anda saking nafsunya. Akhirnya apa? Merusak relasi Anda dengan Tuhan. Kasih itu tidak merusak. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam semangat doa, di dalam semangat syukur dan sukacita, kita akan selalu membawa berkat bagi sesama kita.